Perkenalkan, nama saya Habil Muhammad Mukarrabin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi menutup aurat untuk mata kuliah Studi Agama Kontemporer dan dosen pengampu Bapak Surawan MSI. Kita akan menjelaskan bagaimana tradisi menutup aurat. Yang pertama mungkin nanti ada penjelasannya tentang cadar, jilbab, dan juga burqah. Nah, akan kita jelaskan satu persatu. Pertama yaitu hijab. Hijab pada dasarnya itu adalah pakaian untuk muslimah untuk menutupi aurat dari yang tidak berhak melihatnya. Seorang muslim itu atau muslimah disebut menggunakan hijab saat tengah memakai jilbab yang dijulurkan ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu adalah pakaian yang dijulurkan ke seluruh tubuh, dilengkapi dengan kerudung di atasnya, yaitu hijab adalah pakaian untuk muslimah tujuannya adalah untuk menutup aurat. Pada zaman jahiliyah, perempuan Mesir kuno telah mengenakan pakaian penutup sejenis hijab untuk menjaga kehormatan mereka dari lawan jenisnya. Pada masa yang sama, perempuan Arab telah mengenakan hijab yang terdiri dari jilbab dan kerudung. Jadi pada waktu itu, perempuan Arab menggunakan jilbab dan kerudung. Tetapi jilbab dan kerudung yang mereka pakai pada waktu itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dasar pemakaian jilbab atau kerudung pada waktu itu hanya sebagai adat kebiasaan ataupun budaya mereka. Dari kebiasaan tersebut juga dapat dikategorikan bahwa ada perempuan yang berjilbab itu dikatakan sebagai perempuan yang terhormat. Sebaliknya, yang tidak berjilbab dianggap perempuan yang tidak baik dan tidak terhormat. Jadi pada waktu itu perempuan yang berjilbab sama dengan perempuan yang terhormat. Dan perempuan yang tidak berjilbab sama dengan perempuan yang tidak terhormat. Setelah ajaran Islam datang, perempuan muslimah itu memakai jilbab atau hijab sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada istri-istri, anak-anak perempuannya dan juga kepada seluruh perempuan Islam. Nah, di Indonesia sekitar tahun 1960 sampai tahun 1980 hijab itu dianggap sebagai suatu momok yang menakutkan. Muslimah yang memakai hijab itu akan dikucilkan, sulit mencari pekerjaan, bahkan bisa diusir dari sekolah ataupun kampusnya. Namun pada zaman modern saat ini, hijab itu berkembang menjadi sebuah tren busana bagi muslimah. Tidak hanya bagi masyarakat biasa, bahkan public figure pun
dijadikan sebagai ikon untuk bisa mengenalkan hijab ini dalam berbagai versinya. Berbagai merek hijab juga ramai dipasarkan di toko-toko hingga dilakukan oleh komunitas berhijab. Hal utama yang menjadi sorotan dari perkembangan hijab ini antara lain adalah hijab yang tidak lagi terdiri dari jilbab ataupun jubah besar dan kerudung panjang. Tetapi pada era modern ini setelannya menjadi sebuah kerudung yang dipasangkan dengan kemeja ataupun baju lengan serta rok atau celana. Dalam hal ini hijab pada dasarnya adalah busana muslimah yang bergeser menjadi kerudung ataupun yang masyarakat luas lebih dikenal dengan sebutan jilbab ataupun penutup kepala. Jadi hijab sama dengan jilbab ataupun penutup kepala. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana tentang cadar, jilbab, dan burqa. Cadar, jilbab, dan burqa. Cadar atau yang disebut dengan niqab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kain tutup muka. Nah, jadi cadar itu artinya kain tutup muka. Biasanya niqab ini terdiri dari kain yang terpisah dengan jilbab. Nah, guna dari niqab ini sendiri adalah tujuannya untuk bisa menutup wajah seseorang perempuan, melengkapi sisa wajahnya yang tidak tertutup oleh jilbab. Istilah niqab ini sendiri oleh orang Indonesia sering dikenal dengan sebutan cadar. Jadi pengertian niqab dan cadar ini memiliki arti yang sama, yaitu kain yang terpisah dari jilbab, gunanya untuk menutupi wajah seseorang perempuan. Cara berpakaian seperti ini sudah biasa dilakukan oleh perempuan muslimah pada masa Arab Saudi dan beberapa penduduk negara timur. Model dari niqab ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Ada yang hanya selembar kain secukupnya, ada juga seperti kerudung atau jubah yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Pengertian jilbab sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu bahasa Arabnya jalaba, yang maknanya adalah menutup sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak dapat dilihat auratnya. Ya, jadi ini adalah pengertian dari jilbab. Jadi jilbab itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, artinya jalaba, yang memiliki makna menutup sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak bisa dilihat auratnya. Sedangkan menurut istilah, jilbab itu adalah busana atau pakaian wanita muslimah yang menutupi seluruh bagian-bagian tubuhnya, dari kepala hingga telapak kaki. Nah, menurut pendapat dari Imam Al-Lusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengungkapkan sendiri pendapatnya yaitu tentang jilbab. Ia berkata jilbab itu adalah kain yang menutupi dari atas sampai bawah yang dipakai sebagai penutup aurat wanita. Nah, selanjutnya adalah burqa. Burqa ini merupakan
sebuah kain transparan atau perhiasan yang menutupi bagian muka kecuali dua bola mata. Burqa ini mirip seperti usfur, yaitu kain yang dikenakan perempuan untuk bisa menutupi wajahnya. Bentuk jamaknya adalah baraki. Burqa, baraki. Jadi burqa itu merupakan sebuah selembar kain segi empat dari muslim yang dikenakan di bawah mata, menutupi bagian hidung dan seluruh mulut serta dada. Jadi yang tersisa dari perempuan muslimah itu yang bisa dilihat hanyalah dua bola mata. Ini tadi adalah pengertian dari ketiganya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sejarah hijab di dalam sebuah tradisi. Adalah kita menjelaskan tentang bagaimana sejarah hijab di dalam tradisi. Sejarah hijab tradisi. Ya, jadi umat Islam pada sebagian besarnya menganggap cadar ini berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi sebuah pembahasan di dalam Islam. Asal-usul cadar sendiri semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai bagian dari budaya mereka. Di dalam penelitian seorang ulama bernama Shihab, beliau mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup itu termasuk cadar bukan budaya dari masyarakat Arab dan juga bukan berasal dari tradisi mereka. Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, seluruh penutup bagian tubuh wanita termasuk cadar itu telah dikenal dari kalangan bangsa-bangsa kuno. Jadi mereka mengenalnya sebelum jauh datangnya Islam dan lebih melekat kepada orang-orang Persia. Khususnya di daerah Iran dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Menurut Hanafi, pada tahun 2004 beliau menambahkan bahwa orang-orang Arab itu justru meniru orang-orang Persia yang mengikuti agama Zardasid dan menilai wanita itu sebagai makhluk tidak suci. Karena itulah mereka diharuskan untuk menutupi aurat mereka agar mereka menjadi wanita yang suci. Sementara itu, pada zaman Jahiliyah dan pada awal masa Islam datang, wanita-wanita di Jazirah Arab itu memakai pakaian yang pada dasarnya itu mengundang kegaguman pada pria. Di samping untuk menampik udara yang panas di Arab, yang merupakan iklim umum padang pasir, mereka juga sering menggunakan penutup kepala seperti kerudung. Hanya saja kerudung yang mereka pakai itu sekedar diletakkan di atas kepala saja, dan juga seperti kalung yang menghiasi leher. Nah, cadar wanita ini sendiri berasal dari tradisi masyarakat selain Arab. Ada pula wanita bercadar itu menjadi sebuah tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi cadar ini menurut buku ini adalah tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita budak ataupun sahaya. Tetapi fenomena perbedaan ini bisa jadi tidak penting untuk dijadikan perdebatan, apalagi sampai mengancam agama dan mencaci masyarakat. Permasalahan cadar sendiri terlepas dari mana asal-usulnya, itu sudah menjadi pembahasan ulama klasik, bahkan dari masa Nabi Muhammad SAW. Jadi cadar itu berasal dari tradisi masyarakat Arab. Ya, ini bisa disimpulkan bahwa
cadar itu bisa dari tradisi masyarakat Arab. Ya, dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana antara hijab dengan Islam. Adalah penjelasan bagaimana hubungan antara hijab itu dengan Islam. Islam sendiri telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau bertepatan dengan 7 Masehi. Meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar, hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Nusantara. Pengenalan Islam lebih intensif itu khususnya ada di Semenanjung Melayu dan Nusantara yang berlangsung beberapa abad kemudian. Agama Islam sendiri ini pertama kali masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan. Jadi Indonesia, maksudnya Islam masuk ke Indonesia itu melalui satu perdagangan, kedua ada melalui jalur pendidikan, dan juga banyak tokoh-tokoh penyebaran, termasuk ada di Jawa namanya Wali Songo. Nah, ini bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia melalui 3 cara, yaitu perdagangan, pendidikan, dan Wali Songo. Nah, sejarah manusia pertama di muka bumi, Adam dan Hawa, telah merasakan butuhnya terhadap pakaian mereka. Ketika Adam dan Hawa digoda setan untuk memakan buah pepohonan yang dilarang oleh Allah untuk didekati, Adam pun melanggar perintah Tuhan dengan mengikuti saran setan untuk bisa memakan buah dari pohon kuldi yang dilarang itu. Setelah mengikuti saran dari setan, nampaklah kemaluan keduanya, sehingga mereka merasa malu dan membutuhkan penutup untuk bisa menyembunyikan kemaluannya itu. Maka manusia pertama pun telah membutuhkan pakaian untuk bisa menutupi kemaluannya ataupun tubuhnya. Al-Quran pun melukiskan atau menjelaskan bagaimana keadaan Adam dan Hawa itu sesaat setelah mereka melanggar perintah Tuhan untuk tidak mendekati suatu pohon dan tergoda setan hingga bisa mencicipinya. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Menurut Shihab, di dalam Surah Al-A'raf ayat 22, beliau mengisyaratkan Adam dan Hawa itu tidak sekedar menutupi aurat dengan selembar daun, tetapi daun itu sebagaimana dipahami dalam kata yakshifa. Hal ini mereka lakukan agar aurat mereka itu benar-benar tertutup, sehingga pakaian yang mereka kenakan juga tidak menjadi pakaian mini ataupun transparan dan juga tembus pandang. Nah, berbicara tentang sejarah, maka kita akan berbicara tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau. Apa saja munculnya jilbab di zaman modern atau zaman lampau, hingga bisa jilbab itu dimodifikasi umat di zaman modern ini. Munculnya pakaian tertutup ini bukan tradisi orang Arab seperti kebanyakan orang yang beranggapan. Tetapi pakaian tertutup jilbab itu muncul setelah adanya Islam. Nah, jadi kita bisa disimpulkan di sini pakaian tertutup itu ada setelah datangnya Islam. Ya, pada masa jahiliyah dan awal Islam, wanita-wanita di Jazirah Arab itu memakai pakaian yang pada dasarnya itu mengandung kegaguman pria. Di samping untuk menampik udara yang panas,
mereka juga memakai kerudung. Tetapi mereka memakai kerudung itu tidak hanya sekedar diletakkan di kepala mereka dan biasanya terulur ke belakang, sehingga biasanya terlihat bagian dada mereka. Tak sedikit dari mereka juga memperlihatkan bagian-bagian tubuh mereka yang lainnya. Mereka juga kadang dihiasi anting dan juga kalung. Seiring mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka, juga menggunakan celak. Kaki dan tangan mereka juga dihiasi dengan gelang-gelangan. Jadi masyarakat Arab ini dulunya memakai kerudung, hanya saja tidak sebagaimana mestinya. Dan juga masyarakat Arab itu sering menggunakan perhiasan-perhiasan untuk bisa mengundang kekaguman pria. Mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana problematika hijab ini di dalam Islam. Langsung saja. Jadi dari ketiga tadi, yaitu cadar, jilbab, dan burqa. Ini ketiga ini ya adalah sebuah identitas di dalam keagamaan dalam Islam yang sering dikaitkan dengan budaya Arab. Wanita bercadar, pada mayoritas wanita itu akan terlihat, dari yang bercadar dan tidak bercadar itu akan terlihat berbeda karena cara berbusana mereka. Mereka dikenal berbeda karena busana mereka itu berlainan dari yang lain, dan sering mereka itu dipandang berbeda di sekitar mereka. Di Indonesia sendiri tidak jarang akan kita jumpai banyak wanita-wanita itu bercadar. Ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar adalah Muslim. Muslim di Indonesia juga banyak menganut paham-paham tertentu, sehingga walaupun sesama Muslim, baik kehidupan dalam berbusana maupun cara bergaul mereka dalam kehidupan sosial itu sangat berpengaruh. Nah, di masa era kontemporer ini, di zaman modern, wanita bercadar dan burqa seringkali itu dibicarakan di berbagai ruang publik dan media sebagai penyebaran pandangan yang negatif, terutama bagi sebagian kalangan yang berprasangka negatif terhadap Islam. Tetapi di sisi lain, ada banyak juga kalangan wanita yang memberikan support atau dukungan penuh pada wanita yang bercadar ini. Adanya anggapan cadar ini antara dikaitkan dengan radikalisme ataupun terorisme. Jadi ada sebagian kelompok yang menganggap cadar ini berkaitan dengan terorisme. Ya, jadi cadar banyak juga yang mengaitkan dengan terorisme. Ini merupakan sebuah pandangan negatif dari berbagai kelompok. Nah, selain dari terorisme, ada juga yang menganggap tentang radikalisme. Dari sini bisa dikaitkan bahwa ada anggapan mereka berdua ini atau kelompoknya menganggap cadar itu mempunyai kaitan satu sama lain. Hal ini merupakan stigma yang bisa dibangun masyarakat dalam mengartikan keberadaan cadar itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Nah, menurut Durkheim, seorang tokoh, dia berpendapat bahwa salah satu hukuman sosial yaitu stigmatisasi yang merupakan tanda-tanda konkret dalam hal di mana masyarakat bisa mengekspresikan ketidaksetujuan mereka berupa celaan dan juga kekuatan, dan juga bisa melalui tatanan moral. Di dalam kehidupan masyarakat, kita tentunya menemukan berbagai stigmatisasi atau semacam perdebatan lah. Nah, dari perdebatan itu Goffman menyebutkan bahwa ada
3 stigma yang bisa diberikan terhadap seseorang itu. Yang pertama, stigmanya yang berhubungan dengan kecacatan atau tubuh seorang yang memiliki cacat fisik. Yang kedua, stigma yang berhubungan dengan kerusakan-kerusakan pada karakter individu. Misalnya pada orientasi seksual seseorang, atau yang bisa kita kenal dengan sebutan LGBT. Nah, yang ketiga adalah stigma yang berhubungan dengan ras, misalnya suku, bangsa, budaya, dan agama. Jadi tadi ada 3 stigma yang bisa menimbulkan perbedaan ataupun perdebatan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.